Pelatih Cina deg-degan lawan timnas Indonesia. Wow, kata itulah kita sematkan untuk duel pamungkas antara timnas Indonesia melawan Cina, yang mana sebentar lagi akan tersaji. Dan pelatih Cina, Branko Ivankovic, kayaknya udah mulai cenat-cenut, udah mulai deg-degan, udah agak kembut dikit ya kan, jelang menghadapi tim tuan rumah Indonesia. Banyak sekali media-media Cina itu yang semacam meremehkan timnas Indonesia, tapi pelatih Cina itu sendiri, Branko Ivankovic, tidak meremehkan Indonesia, justru dia deg-degan ngelawan Indonesia. Nah, ini menarik kita lihat kenapa dia deg-degan kan gitu. Karena biasanya orang yang akan bertandang ke Indonesia, apalagi mendengar nama Indonesia, nggak akan takut-takut amat, nggak akan deg-degan amat gitu. Tapi semenjak Piala Asia kemarin dan kualifikasi Piala Dunia yang Indonesia sudah mulai menunjukkan tajinya, menahan Arab Saudi di kandang, ya kan, baru menang lawan Arab Saudi di kandang sendiri, baru juga menahan Bahrain di kandang mereka, baru juga kita bisa menang di kandang bisa juga menang di kandang kita lawan Bahrain. Nah, ini sontak membuat pelatih Cina tersebut, ya kan, Branko Ivankovic, semacam takut dia juga akan mengalami hal yang sama layaknya Arab Saudi dan juga timnas Bahrain. Jadi alasan kenapa dia deg-degan melawan Indonesia yang pertama yaitu dia takut kalah. Kalau kalah dia akan dipecat, guys. Jadi dia lebih takut kehilangan kerjaannya nih. Karena pertandingan melawan Indonesia itu akan menentukan nasibnya, masih bisa kerja nggak nanti di Cina, masih bisa melatih nggak di Cina. Nah, makanya dia agak kembut itu, ya kan. Kembut tuh kalau bahasa Medan tuh agak-agak takut gitu, ya kan, agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu lah, ya kan. Nah, jadi makanya dia langsung berstatement dia siap menghadapi timnas Indonesia. Makanya banyak sekali persiapan daripada timnas Cina menghadapi Indonesia. Banyak sekali udah datang beberapa orang Cina itu yang memantau langsung tentang perkembangan hotel, perkembangan jarak tempat latihan ke tempat hotel, baru juga stadion itu sendiri, makanan nanti yang akan disajikan, itu semua super ketat. Karena mereka percaya jika semuanya itu sesuai dengan yang mereka harapkan, pasti nanti mereka akan mendapatkan kemenangan. Sebenarnya juga ini bukan hanya pelatih Cina yang deg-degan sih menurut aku, ya kan. Aku yakin juga Patrick Kluivert juga pasti deg-degan. Siapa coba yang nggak deg-degan? Karena ini pertandingan hidup mati, guys. Pertandingan finalnya lah bisa kita bilang, yang menentukan langkah kedua tim. Jika Cina menang, maka mereka akan mendapatkan poin 9 dan sama dengan Indonesia. Dan justru sebaliknya, di situ peluang Cina untuk lolos lebih besar ketimbang Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia di pertandingan terakhir harus menghadapi Jepang di kandang Jepang, yang notabene pasti sulit kali. Sedangkan Cina di pertandingan terakhir mereka akan menantang Bahrain di kandang Cina, yang mana sebelumnya Bahrain ini pernah kalah sama Cina bahkan di kandangnya Bahrain. Maka bukan hal yang tidak mungkin nanti Cina juga bisa mengalahkan Bahrain di kandang mereka. Nah, jadi kalau udah Bahrain kalah lawan Cina, maka bisa jadi poin Cina 12. Dan apabila poin Cina 12, maka mereka layak untuk ke round 3. Round keempat, sorry. Nah, beda hal dengan Indonesia. Kalah nanti lawan Cina, mereka mau nggak mau wajib menang lawan Jepang. Nah, kalaupun menang ini belum tentu juga. Ya kan, supaya Cina juga menang, waduh, ini kita kalah head to head sama Cina, kan gitu. Bisa jadi Cina lagi yang masuk nanti ke round 4. Makanya mau nggak mau Patrick Kluivert harus memaksakan kemenangan melawan Cina ini. Karena kalau memang mau lolos ke Piala Dunia, apalagi secara langsung, ya kan, ya mau nggak mau waktu lawan Cina ini wajib menang. Karena kalau kita menang lawan Cina, poin kita 12, ya kan. Dan kalau menang lagi nanti lawan Jepang dan Australia, gagal meraih kemenangan di 2 laga, maka besar kemungkinan kita juga akan lolos ke Piala Dunia otomatis, guys. Semoga aja kita doakan Australia kalah di 2 laga, atau mungkin sekali aja mereka seri 1 kali kalah. Dan itu bisa jadi terjadi karena salah satu pertandingan mereka itu akan menghadapi menghadapi Jepang, guys.
Jepang dan Arab Saudi. Nah, main di kandang Arab Saudi dan main di kandang mereka lawan Jepang. Nah, ini bukan partai mudah nih. Arab Saudi juga pengen lolos otomatis. Makanya prediksi aku Arab Saudi dan Australia ini bakal menjadi pertandingan finalnya nanti nih. Ya kan? Layaknya pertandingan Indonesia ngelawan Cina saat ini, guys. Nah, ini menarik, kita pantau gimana kira-kira peluang timnas Indonesia. Pokoknya Indonesia jangan sampai kalah. Itu aja. Kalau udah kalah, wassalam. Kalau seri itu pun juga masih berat untuk langsung lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau misalnya untuk round 4 kayaknya seri masih ada harapan tapi tipis, berat gitu ya kan. Karena wajib menang nanti ngelawan Jepang atau mungkin jangan sampai kalah ngelawan Jepang. Maka itu poin kita 11 seperti itu, guys. Wow. Ngeri ya, ngeri. Jadi pelatih Cina kayaknya bukan dia aja yang deg-degan, tapi pelatih Indonesia aku yakin juga deg-degan. Jangankan pelatih Indonesia, kita juga fans timnas Indonesia pasti juga deg-degan. Fans Cina juga pasti deg-degan. Semua deg-degan. Bedanya kita deg-degan karena takut negara kita nggak lolos. Sedangkan pelatih Cina dia itu deg-degan karena takut dipecat. Mungkin hal demikian juga dialami oleh Patrick Kluivert DKK. Oke, seperti itu. Nah, kalau melihat peluang daripada Cina ini, sebenarnya bisa aja dia itu menang, bisa aja dia itu lolos, ya kan? Andai saja dia nggak kalah lawan Indonesia dan juga dia itu bisa menang lawan Bahrain. Kalau mereka bisa menang lawan Bahrain, udah, ya kan? Bisa jadi dia yang akan lolos, seperti itu teman-teman. Wah, nah menurut kalian nih kira-kira gimana, guys? Apakah ada kemungkinan Indonesia kalah ngelawan Cina? Karena jujur ya, ngelawan Cina ini salah satu lawan yang paling mengerikan menurut aku, guys. Kalau ngelawan Bahrain, kemarin itu kita itu bisa menang lawan Bahrain karena satu, memang pemain kita di atas rata-rata, di atas mereka gitu kan. Yang kedua, kita tahu Bahrain main nyerang. Ya kan, Indonesia kan kemarin tuh banyak main model bertahan dan mengandalkan counter attack serangan balik. Jadi Indonesia bisa menang karena memang pakem kita itu masih lebih cocok serangan balik. Sedangkan Cina ini sama kayak Indonesia, yang mana mereka tidak banyak ball possession, mereka hanya mengandalkan serangan balik, bertahan, dan jika ada celah mereka akan menyerang. Seperti itu. Nah, ini mirip sekali kayak Indonesia, yang mana Indonesia juga halnya sama dengan Cina. Nah, ini yang menarik nih, kira-kira nanti kalau ketemu dua tim parkir bus, ya nggak usah lah kita bilang parkir bus ya, dua tim bertahan dan yang hanya mengandalkan serangan balik, ini menarik kita lihat siapa nanti akan menguasai jalannya pertandingan. Karena kayak kemarin lah kita lawan Cina main di Qingdao itu kan, kita menguasai jalan pertandingan, guys. Semua itu, mulai dari corner kick, mulai dari tendangan bebas, mulai dari creative chance, baru juga tendangan on target, off target, pokoknya ball possession kita menguasai lah betul jalannya pertandingan. Tapi gol mereka itu lebih banyak, yaitu 2, kita cuma 1. Nah, mereka dari 2 golnya itu hasil dari serangan balik, apalagi gol kedua. Kalau gol pertama memang oke lah, gara-gara kesalahan daripada Shane Patinama yang gagal mengantisipasi bola kan gitu. Nah, untuk gol kedua itu asli kita kalah banget dari serangan baliknya. Cepat kali mereka itu langsung tiba-tiba Michel Gers ketinggalan dan langsung striker Cina nge-shoot, guys. Asli. Nah, ini yang aku takutkan nanti ngelawan Indonesia, lawan Cina. Kita takutnya asik-asik menyerang, apalagi main di GBK terlalu pede takutnya. Kan habis kita takut nanti dihukum sama Cina karena mereka mengandalkan serangan balik seperti itu. Nah, aku jadi menarik nih. Kira-kira Indonesia masih main bertahan kayak ngelawan ngelawan Bahrain nggak ya? Kalau ngelawan Australia jujur kita itu nggak main bertahan, kita main nyerang banget tuh. Makanya langsung kebobolan 5-1 kita kemarin saat itu. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran ya kan. Nah, tapi ngelawan Cina ini mau nggak mau jangan lagi bereksperimen, langsung menurunkan skuad terbaik, langsung memberikan tekanan-tekanan di awal laga sehingga dapat gol cepat itu lebih baik. Makanya kayak ngelawan Cina lawan Bahrain kemarin kita dapat gol cepat, itu suatu keuntungan banget asli. Pemain Bahrain udah sempat jatuh mental dan kita juga makin sedap untuk nyerang.
Mungkin gitu juga sebenarnya yang dialami Indonesia lawan Australia. Seumpama kemarin Indonesia bisa dapat gol cepat melalui Kevin Dix kemarin, itu pasti pertandingan juga akan pasti berbeda. Pasti bisa jadi orang Australia akan kena mental, apalagi ketika Indonesia sudah membobol 1, pasti Indonesia akan enak untuk membobol 2. Terakhir kalau Indonesia udah unggul 2-0, itu main parkir bus pun juga udah aman ngelawan Australia. Seperti itu teman-teman. Wah, ini menarik nih, kita pantau gimana pertandingan antara Indonesia ngelawan Cina. Karena jujur, ini pertandingan yang paling seru kayaknya nanti nih. Walaupun pasti ada tetap kontroversi dalamnya, tapi setidaknya ketika menghadapi Cina itu lebih baik ketimbang kita menghadapi negara-negara Arab yang notabene penuh dengan kontroversi. Kita tahu negara Arab banyak sekali drama, nanti sentuh dikit jatuh berharap penalti, ya kan, baru juga berharap pemain lawan kartu merah seperti itu. Sedangkan Cina kayaknya lebih fair. Ya walaupun kita tahu supporter Cina agak ngeselin waktu di Cina sana banyak sekali tindakan-tindakan yang kontroversi ya, yang mana kita dilarang membentangkan bendera, terus juga fans mereka juga semacam mengucilkan fans kita, diletak paling atas ya kan. Dikit lagi, waduh, dipindahkan lagi ke Qingdao. Memang cocoknya ini kemarin tuh mainnya di Jayapura sana aja ya kan. Tapi mungkin lebih menarik mungkin di GBK. Oke, tapi kayaknya lebih cocok sebenarnya di JIS ya kan. Tapi yaudahlah, kita berharap next time aja. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pelatih Cina yang deg-degan karena takut dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.